Sobat Askara Channel, selamat datang di episode yang baru dari Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Dan pastinya kali ini kita kedatangan narasumber yang berbeda untuk membahas topik-topik yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Dan sudah hadir bersama kita di studio ada Bapak Frederick Nathan Masela. Beliau merupakan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai di Batu. Selamat datang Pak Nathan. Terima kasih. Terima kasih sudah boleh menyempatkan waktu untuk berbincang bersama di sini. Ya, kali ini untuk topik bincang kita akan sama-sama membahas tentang melayani dengan rendah hati. Dan pastinya Pak Nathan yang sudah berpengalaman ya dalam melayani dan terutama juga sebagai pengajar pastinya akan bisa memberikan banyak hal yang bisa kita pelajari hari ini. Oke Pak Nathan, langsung saja nih kita bincang-bincang. Ngomong-ngomong tentang melayani dengan rendah hati. Rendah hati itu tentunya sebuah sikap yang positif, yang kayaknya penting untuk kita miliki ya sebagai manusia. Betul. Nah pertama-tama mungkin kita boleh tahu ciri-ciri dari rendah hati, orang yang rendah hati itu seperti apa sih Pak? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk bersama-sama dengan Askara kita sama-sama men-sharing apa yang sebenarnya menjadi prinsip hidup orang percaya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ciri, sebelumnya kita dulu memahami apa itu kerendahan hati. Karena ada perbedaan antara rendah hati dan rendah diri. Kalau rendah diri itu seringkali kan negatif, tapi kalau rendah hati itu positif. Jadi kalau kita bicara tentang rendah hati, karena ini bicara iman Kristen, maka kita harus mulai dari Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, minta maaf karena saya dosen, jadi mungkin saya perlu menjelaskan. Kata aslinya itu, pertama dari bahasa Perjanjian Lama, itu bahasa Ibrani, kata ana. Ana itu punya pengertian bahwa orang yang memberi diri ditindas atau juga orang yang siap menderita. Ya, dia bisa mengalami penderitaan, gitu ya. Itu dari Perjanjian Lama. Sementara dari Perjanjian Baru itu ada satu kata yang menarik adalah kata taipenos. Taipenos. Tapeinos. Oh, tapeinos. Nah, tapeinos itu hampir sama ya, jadi menjadikan diri rendah. Jadi itu mulai dari diri kita. Dari kita. Ya, dari kita. Jadi tidak dipaksa dari luar. Jadi dari diri kita. Tapi ada penyebabnya kenapa sampai kita bisa merendahkan diri. Nah, karena ini berkaitan dengan masalah iman Kristen, maka sudah pasti orang yang rendah hati itu tapeinos itu terkait dengan sikapnya terhadap Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang orang yang rendah hati, cirinya yang pertama adalah orang yang memang punya sikap takut akan Tuhan. Oke, dasarnya itu fondasinya. Tidak bisa tidak. Gitu. Saya kira itu dulu. Oke, takut akan Tuhan itu dimulai dari situ dulu. Nah, selanjutnya tadi kan sudah disinggung perbedaan antara rendah hati dan rendah diri. Yang rendah diri yang harus kita hindari, ya kan. Nah, kalau misalnya kita sebagai manusia ya yang juga dikaruniai oleh Tuhan dengan berbagai talenta untuk melayani tentunya, banyak kepandaian. Nah, bagaimana caranya kita ini memaksimalkan tapi tanpa tetap mempertahankan kerendahan hati itu gitu, tidak memusatkan pada diri tetapi tetap pada Tuhan. Iya. Kembali lagi kalau kita lihat dari sisi Alkitab, kita juga harus sadar yang namanya pelayanan, yang namanya melayani. Kalau namanya melayani itu biasa kan saya sebagai hamba, kalau saya melayani saya hamba. Ya, orang lain yang saya layani mereka adalah Tuhan. Nah, kalau dalam konteks iman Kristen, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Nah, keteladanan yang dia sudah buat untuk kita adalah bagaimana dia melayani
Dia sedia menjadi hamba yang harus datang ke dalam dunia menjadi manusia, lalu kemudian dia melayani manusia dengan cara menebus. Keteladanan itulah yang harus menjadi prinsip hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sekarang kan kita katakan bahwa kita ini sebagai orang Kristen, orang percaya, kita adalah hamba. Nah, kalau kita adalah hamba, kita harus melayani. Nah, sikap rendah hati dalam pelayanan itu adalah kita menganggap bahwa yang kita layani itu adalah Tuhan. Gitu. Meskipun kadang-kadang dalam melayani, orang itu tidak menyukai kita, menekan kita, membenci kita, kita tetap harus melayani. Tadi ya, memberi diri untuk menderita, memberi diri untuk itu kan tertindas prinsip seperti itu. Jadi karena kita adalah hamba, ya itu satu kata itu kata ebed, itu hamba. Hamba itu dia tidak punya hak atas dirinya. Gitu. Dia hanya haknya dia adalah kewajiban melakukan tanggung jawab. Itu kalau prinsip yang memang harus kita lihat dalam prinsip firman Tuhan. Jadi kita adalah hamba. Mau tidak mau kita harus melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan kita ialah Tuhan. Dan kalau kita melayani sesama, ya kita harus tahu bahwa kita ini adalah hamba dan mereka adalah Tuhan. Kita melayani mereka apa yang mereka minta. Meskipun tadi saya sudah katakan, pelayanan itu banyak penderitaan. Karena banyak orang yang tidak suka, kita dihina, kita diolok, dan sebagainya. Dan itu salah satu bentuk rendah hati yang harus menerima itu semua. Karena kita sebagai pelayan hamba untuk melayani. Nah itu tadi salah satu ya tanda-tandanya kita rendah hati. Nah kalau misalnya nih kita dalam melayani, kemudian kita ada keberhasilan begitu ya. Mungkin kita orang-orang menghargai effort kita untuk melayani atau mereka mendapatkan berkat. Nah itu kan mungkin agak hati-hati, siapa tahu nanti bisa jadi tinggi hati seperti itu kan. Bagaimana caranya kita memeriksa diri sendiri, ini kita menghargai sewajarnya, tapi tidak sombong begitu. Bagaimana kita menjaga diri sendiri itu? Awalnya saya tadi sudah katakan, prinsip yang paling utama supaya kita tetap rendah hati dalam pelayanan, ketika kita menyampaikan sesuatu atau melayani seseorang atau melayani Tuhan, kita harus sadar bahwa kita melakukannya bukan untuk supaya kita dipuji oleh orang. Ya, karena kalau kita mengharapkan itu bukan rendah hati. Jadi tidak boleh berekspektasi. Tidak boleh. Jadi kita setelah melayani, kita tidak butuh pujian dari orang. Karena prinsipnya Tuhan yang adalah Allah, Dia akan pasti memuji kita. Apa yang kita lakukan. Tuhan yang dimuliakan. Iya, Tuhan yang dimuliakan. Kita juga senang kalau Tuhan dimuliakan. Nah, ini yang memang harus kita jaga dalam pelayanan kita. Melayani. Ya, terkadang orang melayani, dia mengharapkan pujian. Dia mengharapkan penghormatan. Padahal kita bukan Tuhan yang mengharapkan itu. Karena Tuhan aja yang harus dipuji kan. Hamba kan tidak. Betul. Gitu. Cuma sebagai manusia mungkin ada itu ya. Ada perasaan itu. Nah, kita harus tetap jaga bahwa untuk supaya kita tetap rendah hati, kita tidak merasa sombong karena kita keberhasilan kita. Hal yang tadi yang paling utama, kita tetap harus hidup takut akan Tuhan. Dasarnya itu. Karena kalau hidup tidak takut Tuhan, pasti pasti kita akan selalu meminta supaya apapun yang kita lakukan dipuji. Orang harus ini senang dengan kita gitu ya. Harus membangga-banggakan. Dia bangga, gitu. Tapi bahayanya adalah kalau orang nggak puji, orang kritik, kita sulit terima. Karena kalau kita minta supaya kalau bisa kita dipuji. Tapi begitu tidak dapat pujian, jadinya kita jadi kan kita ini. Ini yang jadi persoalan bagi kita seringkali. Jadi tetap kembali takut akan Tuhan ketika sudah Tuhan itu yang diprioritaskan, akan mengikuti begitu. Betul. Nah, dalam sehari-hari ini Pak, pasti ada hal-hal yang bisa kita biasakan begitu supaya kita bisa terlatih bersikap rendah hati. Nah, kira-kira apa saja yang bisa kita hal yang pertama ialah tetap prinsip kita harus menjaga relasi dengan Tuhan kita, yaitu Tuhan. Itu satu.
Yang kedua, karena kita menjaga relasi dengan Tuhan, kita juga tetap menjaga relasi kita dengan sesama kita. Ya, karena kan sesama kita itu adalah objek pelayanan kita. Yeah. Jadi bagaimanapun juga kita harus jaga itu, supaya kita tidak merasa diri kita paling hebat. Kita merasa diri kita sombong, kita enggak. Yang ketiga ialah kita harus berani untuk menerima kritik dari orang lain. Itu yang paling susah ya, kayaknya ya, itu Pak ya. dia. Itu kalau kita bicara tentang melayani dengan rendah hati, kalau kita tidak bisa menerima kritik, ini persoalan yang paling berat untuk kita. Gitu. Iya, tidak bisa menerima kritik. Nah, yang keempat ialah kita harus juga siap untuk mengoreksi diri. Saya sadar tadi saya salah sebenarnya. Saya mengungkapkan ini kepada dia itu salah sebenarnya. Walaupun sebenarnya waktu saya menyampaikan dia sudah senang, gitu. Tapi sebenarnya motivasi dalam diri saya itu tidak benar. Nah, tapi karena saya ingin bangga, biar aja dia ini. Tapi saya sendiri tertekan. Sehingga di situ memang harus ada koreksi, ya, evaluasi diri. Saya kira itu sangat penting untuk kita. Iya, oke. Jadi 4 hal tadi ya. Jadi tetap yang pertama relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama sebagai orang yang kita layani, dan juga yang berat-berat itu ya yang di belakang tadi untuk bagaimana menerima kritikan dan juga terus mengkoreksi diri sendiri. Kadang mungkin juga kita lupa untuk mengkoreksi diri sendiri. Oke, dan mungkin untuk bagian terakhir ini dari perbincangan kita, apakah ada dari bagian firman Tuhan yang boleh menguatkan kita nih Pak untuk tetap mengingat kerendahan hati? Saya lihat dari Matius pasal 23 ayat 11 dan 12. Nah, di situ memang dikatakan Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Nah, kamu harus hidup menjadi seorang pelayan. Ketika kamu melayani, kamu menjadi seorang pelayan, berarti kan seorang hamba. Maka sebenarnya dengan menjadi seorang hamba, kamu akan tetap dengan rendah hati untuk melayani apapun masalahnya, apapun orangnya, apapun sikap mereka, kita akan tetap melayani. Gitu. Nah, itu prinsip yang dalam Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12, karena Tuhan Yesus itu berbicara kepada para murid dan juga sebenarnya kepada orang-orang Farisi, para ahli Taurat yang tahu semua hukum Taurat. Tapi mereka sendiri tidak melakukannya dengan rendah hati. Seringkali mereka bangga kalau mereka sudah menyampaikan, mengajarkan sesuatu, mereka butuh pujian. Nah, kalau kita kan belajar dari Tuhan Yesus, apa yang Yesus lakukan itu. Nah, di Matius tadi ya. Matius 23 ayat 11 yang merendahkan diri akan ditinggikan seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Nathan untuk pembicaraan yang mungkin singkat tapi padat ya ini tentang melayani dengan rendah hati. Dan Sobat Askara semuanya, kalau boleh kita simpulkan, melayani dengan rendah hati, kita pertama-tama harus memposisikan diri sebagai hamba, untuk sebagai pelayan ya. Dan dengan begitu maka kita punya kerendahan hati dan kita tetap dalam melayani itu memprioritaskan Tuhan yang dimuliakan, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Nathan udah boleh sharing di episode Bincang Kita, dan untuk Sobat Askara sampai bertemu lagi di episode Bincang Kita selanjutnya.